Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar bab baru, yaitu lingkaran. Mau tahu apa aja yang akan kita pelajari di bab lingkaran ini? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian melihat benda-benda di sekeliling kalian yang berbentuk lingkaran? Tentunya pernah dong, seperti roda sepeda, dinding, roda mobil, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan fokus ke 3 hal dalam lingkaran. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, keliling lingkaran. Dan yang ketiga adalah luas lingkaran. Sekarang kita belajar mengenai unsur-unsur lingkaran dulu ya. Coba kalian lihat gambar yang ada di video ini. Kita mulai dari titik pusat, bahwa setiap lingkaran pasti punya yang namanya titik pusat, yaitu titik O, titik yang berada di pusat lingkaran atau di tengah-tengah lingkaran. Berikutnya ada yang dinamakan diameter. Nah, di sini AB adalah diameter lingkaran, yaitu garis yang melalui titik pusat ya dan melalui dua titik lain di sebuah lingkaran. Berikutnya ada lagi jari-jari. Dari gambar ini sudah bisa dipastikan ya bahwa jari-jarinya itu adalah dari O ke C, OB, OA, OF, OG. Itu disebut juga sebagai jari-jari. Jadi kalau ada pertanyaan ada berapa banyak jari-jari dalam lingkaran? Jawabannya adalah tak terhingga. Ya, jadi jari-jari lingkaran itu nggak cuma satu dalam lingkaran tapi ada banyak sekali. Berikutnya ada yang dinamakan sebagai tali busur. Tali busur ini adalah garis yang menghubungkan antara dua titik dalam lingkaran. Nah, dalam gambar ini AD disebut sebagai tali busur. Ya, garis dari A ke D. Ada lagi nggak tali busur dari lingkaran ini? Ada, yaitu AB. AB selain dia adalah diameter, ternyata AB juga disebut sebagai tali busur. Berikutnya adalah busur. Di gambar ini busurnya itu bisa BC, ya, bisa CD, bisa AF, FG, BG. Jadi kesimpulannya busur itu apa sih? Jadi busur itu sebenarnya adalah garis lengkung ya yang berada di lengkungan lingkaran. Yang berikutnya ada lagi apotema. OE adalah apotema. Jadi apotema itu selalu tegak lurus ya. Tegak lurus dengan tali busurnya. Secara sederhana bisa diartikan bahwa apotema itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus terhadap tali busurnya. Ada lagi yang disebut sebagai juring. Nah, juring ini adalah bagian lingkaran ya yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur. Ya. Jadi kalian lihat ada jari-jari OF dan OG. Lalu ada busur FG. Maka bagian yang berwarna biru tersebut dinyatakan sebagai juring. Dapatkah kalian menentukan juring lain-lainnya? Ya, OBG juga juring. OCB juga juring. Dan masih banyak lagi ya. Berikutnya yang terakhir ada yang disebut sebagai tembereng. Tembereng ini adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh tali busur ya dan busur lingkaran ya. Jadi kalau ada daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran itu disebut sebagai tembereng. Di sini wilayah yang kuning ini disebut sebagai tembereng. Oke, sudah cukup dipahami ya unsur-unsur lingkaran dari gambar tersebut. Nah, sekarang kita bermain kuis. Nah, Bapak kasih gambar nih. Coba yuk kita tentukan mana yang merupakan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, apotema, dan juring. Kira-kira yang mana ya? Sekarang kita jawab yang titik pusat. Titik pusat sudah pasti di sini O ya, titik yang berada di tengah lingkaran. Jari-jarinya bisa OA, bisa OB, bisa juga OC. Diameter berarti yaitu AC. Busur. Nah, busur ini bisa busur AB ya. Bisa juga CB. Nah, biasanya tanda busur ada garis lengkung di atasnya ya. Bisa juga AC. Ini disebut sebagai busur.
Ada lagi yang disebut sebagai tali busur. Tali busur yang mana? BC ya. Bisa juga AC. Nah, berikutnya tembereng. Tembereng itu ya tadi ya, luas yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Berarti wilayah yang kuning nih. Ya, wilayah yang kuning atau kita lihat wilayah 2 ya. Ini adalah tembereng. Apotema. Apotema sudah pasti yang tegak lurus, yaitu si OD. Dan juring juga sudah jelas ya, yaitu daerah yang dibatasi oleh jari-jari ya dan juga busur lingkaran. Jadi adalah wilayah yang pertama. Oke, cukup mudah ya untuk menentukan unsur-unsur lingkaran. Oke, berikutnya kita masuk ke keliling dan luas lingkaran. Mungkin di antara kalian sudah pernah belajar ya keliling dan luas lingkaran pada level SD. Nah, sekarang kita akan ulang kembali apa itu keliling dan luas lingkaran. Secara sederhana, anak-anak semua, yang namanya keliling itu kan berarti adalah pinggiran ya, pinggiran dari sebuah bangun datar. Kalau kalian punya lingkaran, maka yang disebut sebagai keliling lingkaran itu adalah si garis bulat pada lingkaran tersebut. Nah, bagaimana Pak cara mencari keliling lingkaran? Ada 2 ya, kita bisa menggunakan diameter atau menggunakan jari-jari. Jika kalian menggunakan diameter, maka rumus yang kalian gunakan adalah Pi dikali D. Tapi, jika kalian menggunakan jari-jari, maka rumus yang kita gunakan adalah 2VR. V-nya itu bisa 3,14 atau 22/7. Ya. Jadi dalam hal ini, tergantung angka nanti yang muncul. Kalau misalkan angka atau jari-jari atau diameternya itu merupakan kelipatan 7, kalian bisa gunakan 22/7. Tapi jika bukan kelipatan dari 7, maka kalian akan gunakan 3,14. D itu simbol dari diameter dan R itu adalah simbol dari jari-jari. Nah, untuk lebih paham bagaimana implementasi keliling ini dalam soal, yuk kita lihat contoh berikut. Hitunglah keliling lingkaran jika panjang jari-jarinya yang A 14 cm, yang B adalah 5 cm. Nah, di sini karena udah diketahui jari-jari, maka Pak Abul gunakan rumus yang jari-jari aja ya. Bahwa keliling itu kan sama aja 2V dikali R. Jari-jarinya 14. 14 itu adalah kelipatan 7. Artinya V-nya ya 2 dikali, V-nya Bapak pakai 22/7. Dikali jari-jarinya 14. Maka 14 bisa kita bagi 7 ya. Ini dapat 2. Jadi tinggal 2 dikali 22, 44. 44 dikali 2 berapa? 88 cm. Maka kelilingnya adalah 88 cm. Cukup gampang ya. Sekarang kita jawab soal yang B. Keliling sama dengan, sama ya, 2V dikali R. Karena jari-jarinya 5, maka V-nya Bapak gunakan 3,14. Bapak jelaskan ya, V ini sebenarnya nilainya bukan 3,14. Tapi V ini yang 3,4 ini adalah estimasi. Ya, estimasi dari nilai V tersebut. Nah, jadi di sini 2 dikali 3,14 ya, dikali R. R-nya 5. Sekarang kita hitung ya. 2 dikali 3,14 dikali 5. 2 kali 5 10. 10 dikali 3,14 berarti sama aja 31,4 cm. Maka kelilingnya adalah 31,4 cm. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal seperti ini. Sekarang kalau soalnya berbentuk gambar, seperti apa penyelesaian apa? Nah, di sini Bapak udah punya 2 gambar ya. Hitunglah keliling dari gambar berikut. Ingat, konsep keliling adalah pinggirannya. Gambar yang pertama berarti kita mencari setengah keliling lingkaran yang ini ditambah garis ini dan ditambah setengah keliling dari lingkaran yang kecil. Nah, artinya untuk mencari total keliling dari gambar tersebut, pertama kita cari ya keliling setengah lingkaran yang besar. Nah, jari-jarinya berapa sih? Jari-jarinya dari gambar ini 7 ya. Berarti
Karena setengah lingkaran berarti setengah dikali rumus keliling. Rumus keliling itu kan 2 dikali V dikali R ya. Setengah dikali 2 kan 1. Ini sama aja V dikali R. Sekarang kita masukin. Karena jari-jarinya 7, maka Bapak akan menggunakan 22/7. Dikali 7. Coret-coret. Oke, kita dapat keliling yang pertama adalah 22. Sekarang tugas kita adalah mencari keliling yang setengah lingkaran yang kecil ya. Kita cari keliling setengah lingkaran yang kecil. Berapa jari-jarinya? Diameternya 7, berarti jari-jarinya adalah 7/2 atau 3,5. Berarti sama, setengah dikali rumus keliling 2 dikali V dikali R. Ya, ini sama aja VR. Berarti kita hitung ya. Karena ini juga kelipatan 7 ya, maka Bapak pakai 22/7. Dikali jari-jarinya Bapak tulis 7/2 aja. Kalau kalian mau ubah desimal nggak apa-apa. Ini agar gampang menghitungnya ya. 7 dibagi 7 habis 1. 22 dibagi 2 dapat 11. Jadinya 11. Oke, maka total kelilingnya ya. Total keliling yang digambar nih, tinggal kalian jumlahkan aja semuanya. Keliling setengah lingkaran yang besar yaitu 22. Ditambah keliling ya setengah lingkaran yang kecil yaitu 11. Ditambah garis bawahnya nih, ya sebelah sini nih. Tambah 7 cm. Maka totalnya adalah 22 ditambah 11, 33. 33 ditambah 7, 40. Maka totalnya adalah 40 cm. Gimana? Bisa dipahami ya untuk konsep keliling lingkaran jika ketemu soal berbentuk gambar. Nah, soal kedua nih. Kalian lihat deh, ada gambar seperti ini yang ditanya keliling. Ingat, keliling itu adalah pinggiran. Pinggiran dari bangunan tersebut. Berarti kan ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Logikanya, ini tuh kan ada 4 buah setengah lingkaran, betul nggak? Maka keliling gambar tersebut ini sama aja 4 kalinya keliling setengah lingkaran. Berarti ya keliling totalnya sama aja 4 dikali. Rumus setengah lingkaran apa? Setengah dikali 2 dikali V dikali R ya. Nah, sekarang kita hitung. Keliling sama dengan 2 kali setengah 2. 2 kali 2, 4. Berarti sama aja 4 dikali V dikali R. Tinggal kita masukin deh. Kita lihat jari-jarinya. Diameternya 42. Berarti jari-jarinya adalah setengahnya. 42 dibagi 2. Yaitu 21. Maka 4 dikali 22/7 dikali 21. 21 bisa kita bagi 7 dapat 3. Tinggal kita hitung ya. 4 dikali 22 yaitu 88. Nah, 88 dikali 3. Berapa 88 dikali 3? Yaitu 264 cm. Maka total keliling ya dari bangun ini adalah 264 cm. Gimana? Cukup mudah ya untuk mengerjakan soal tentang keliling. Nah, sekarang kita masuk ke luas lingkaran. Oke, yang namanya luas anak-anak itu adalah daerah ya. Daerah yang ada di dalam bangun tersebut. Kalau bentuknya lingkaran berarti daerah yang di dalam lingkarannya. Nah, bagaimana Pak cara mencari luas lingkaran? Itu bisa menggunakan V dikali R kuadrat atau 1/4 VD kuadrat. Kalau nanti kalian mau pakai diameter. V itu sama ya, 3,14 ini Bapak ingatkan kembali, ini adalah nilai perkiraan ya, bukan nilai pasti. Atau kalian bisa gunakan 22/7, R itu adalah jari-jarinya, diameter itu adalah D-nya. Sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya. Hitunglah luas lingkaran jika panjang jari-jarinya yang A 7, yang B adalah 10. Oke, kita jawab yang A ya. Luas itu kan V dikali R kuadrat. Berarti sama aja karena yang A jari-jarinya 7, berarti Bapak V-nya pakai 22/7. Berarti 22/7 dikali R kuadrat. Berarti 7 dikali 7, ingat ya. R kuadrat berarti R dikali R. Nah, 7-nya bisa kita bagi nih habis 1. Berarti sisanya berapa? 22 dikali 7, yaitu 154.
Karena ini luas, satuannya adalah cm kuadrat. Cukup mudah ya. Oke, kita jawab yang B. Yang B luasnya sama ya, V dikali R kuadrat. Karena jari-jarinya adalah 10, maka V-nya Bapak gunakan 3,14. Dikali R 10 dikali 10. 10 dikali 10 kan 100. 100 dikali 3,14 pasti hasilnya adalah 314 cm kuadrat. Selesai. Cukup mudah ya untuk soal-soal seperti ini. Nah sekarang kalau soalnya berbentuknya gambar, gimana Pak cara mencari luasnya? Nah sekarang kita lihat ya. Gambarnya sama dengan yang keliling, tapi soalnya Bapak ubah menjadi luas. Gambar yang pertama kalian lihat deh. Luas daerah yang diarsir yang warna pink. Ini kan sebenarnya adalah luas. Ya, luas setengah lingkaran besar. Kamu kurang sama luas setengah lingkaran yang kecil kan? Betul nggak? Maka kalau luas setengah lingkaran besar kamu kurangi sama luas lingkaran yang kecil, setengah lingkaran kecil, maka didapat daerah yang warna pink ini. Maka sekarang kita cari luas setengah lingkaran besarnya berapa dan luas setengah lingkaran kecil berapa. Oke, karena setengah lingkaran berarti setengah dikali rumus luas. Berarti V dikali R kuadrat. Nah sekarang kita hitung yang besar dulu ya. Berarti setengah dikali V-nya 22/7. Karena jari-jarinya 7 ya. Berarti dikali R dikali R. Berarti dikali 7 dikali 7. Habis. 1 ya. 22 dibagi 2 bisa nih. 11. Nah tinggal 11 dikali 7 berapa? 70 tuh. 77. Ternyata luas setengah lingkaran yang besar adalah 77 cm kuadrat. Berikutnya kita cari luas setengah lingkaran kecil. Berarti setengah dikali V dikali R kuadrat. Berarti setengah dikali, karena R-nya juga kelipatan 7, diameternya 7, berarti R-nya adalah 7/2 ya, setengahnya. Berarti 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2. 7 dibagi 7-nya habis. 22 dibagi 2 dapat 11. Nah tinggal kita kali aja deh. Ya berarti dikurang 11 dikali 7, 77. Per 2 kali 2, 4. Nah cm kuadrat ya. Berarti hasilnya adalah 77 cm kuadrat dikurangi 77/4. Berapa nih hasilnya? Kita samakan aja penyebutnya ya. 77 kita kali 4, 308. Berarti ini sama aja 308 ya dikurangi 77/4. Nah, berapa nih hasilnya? 231/4. Maka hasilnya adalah 231/4. Atau boleh kalian ubah ke dalam desimal, yaitu 57,75 ya. Oke, berikutnya soal kedua nih. Nah, luas yang diarsir. Berarti ini ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada bagian pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita totalin semua luasnya. Sekarang kita cari luas pertama. Luas pertama itu kan bentuknya adalah persegi. Bagaimana luas persegi? Tinggal sisi kali sisi ya. Berarti sama aja 42 dikali 42. Berapa 42 dikali 42? Kita hitung ya, 42 dikali 42. Itu sama aja 1764 cm persegi. Berikutnya kita mau mencari luas 2, luas 3, luas 4, dan luas 5. Karena bentuknya sama dan ukurannya juga sama, artinya luas kedua itu akan sama dengan luas 3, sama dengan luas 4, sama dengan luas 5. Sekarang kita cari aja luas 2-nya. Luas 2 ini kan sama aja setengah luas lingkaran ya, berarti setengah dikali V dikali R kuadrat. Berarti sama aja setengah dikali, karena R-nya itu setengah dari 42 yaitu 21, maka V-nya kita menggunakan 22/7. Dikali R kuadrat.
Berarti 21 dikali 21. Ini habis dibagi 3. Ini dapat 11. Berarti tinggal kita kali deh. 11 dikali 3, 33 dikali 21. Dapat 600 ya. 693 cm kuadrat. Maka totalnya ya. Total luasnya tinggal kita tambahin semua. Berarti 1764 ditambah. Nah, karena luas 2, luas 3, luas 4, dan luas 5 sama, berarti ini sama aja 4 kalinya ya. Ditambah 4 kali si luas 2, yaitu 693. Nah, kita hitung deh. Jadinya 1764 ditambah 693 dikali 4, yaitu 2772 ya. Nah, berapa hasil akhirnya? Ditambah 1764. Maka hasil akhirnya adalah 4536. Satuannya adalah cm kuadrat. Selesai. Nah, gimana? Cukup mudah ya untuk pembelajaran kita hari ini? Cukup sekian video kita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.